Hampirlah malam, mari ya Tuhan, sertai aku. Aku telah pandang Raja di surga, aku rindu ke sana. Di pantai lepas, di kota mulia, dengan Yesus selamanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja dalam negeri penuh kesukaan, di mana tiada malam. Aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, waktu dan kesempatan ini kami akan belajar lagi firman. Berkatilah kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang sudah ada di rumah ataupun masih dalam pekerjaan atau dalam perjalanan, dengarkanlah perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dan renungan saat ini berjudul Suruhlah Ia Pergi, Suruhlah Ia Pergi. Nah, di lingkungan kota yang belum terjangkau, ada begitu banyak orang yang merindukan harapan. Saat ini di kota-kota ada banyak kelompok penduduk yang kepada mereka Yesus Kristus ingin agar umatnya membagikan pengharapan yang berbahagia tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, Titus 2 ayat 13. Dan sama seperti Yesus tidak memandang kebangsaan dan ras mereka, kita juga harus melakukan hal yang sama. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16, 28, 34 dan 35. Diceritakan di sana, sementara menunggu makan siang, Petrus mendapatkan sebuah penglihatan berupa hidangan yang diturunkan dari atap lengkap dengan sebuah kain yang berisi hewan-hewan dan burung-burung najis. Nah, 3 kali dia diberitahu dalam penglihatan ini untuk bangun dan makan. Allah ternyata menggunakan penglihatan-penglihatan ini untuk menghilangkan kesombongan agama dan kefanatikan Petrus terhadap orang-orang bukan Yahudi. Pada akhirnya Petrus pun mengerti akan kebenaran ini tentang penglihatan ini. Firman Tuhan katakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kisah 10 ayat 34 dan 35. Mari kita renungkan cerita kita tentang Tirus dan Sidon untuk mendapatkan pelajaran dari cerita itu. Lihat kembali interaksi Yesus dan murid-muridnya dengan ibu tersebut. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Nah, apa sajakah kesempatan yang Allah sediakan bagi kita di kota-kota dalam memperluas pengertian kita tentang misi dengan penuh perhatian menghadapi kefanatikan, apalagi sikap nasionalisme dan kesombongan rohani kita? Oh, dengan sabar, Yesus mengajar murid-muridnya yang belum juga mengerti dengan benar bahwa rencana besar keselamatan dari Allah adalah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk satu bangsa atau kelompok suku yang terasing. Roh Kudus bisa menolong kita untuk mengalahkan kecurigaan dan prasangka kita untuk menyelesaikan misi kita di kota-kota. Nah, inilah perenungan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat yang boleh menjadi bagian kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih waktu yang indah kami boleh belajar firman-Mu.
Dan terima kasih untuk hari di mana kami boleh melaksanakan lagi kegiatan kami dengan baik. Sebelum kami beristirahat, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.